Halo semua, perkenalkan nama saya Ramadhan Vidyasmoro. Saya mahasiswa Teknik Industri kelas karyawan Universitas Pelita Harapan. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi mengenai pricing di dalam manajemen pemasaran. Yang pertama adalah Mayor Pricing Strategis, di mana Mayor Pricing Strategis ini terdapat Customer Perception of Value atau nilai dari persepsi customer dan juga biaya produk. Dari kedua hal ini, jika dipertemukan akan menghasilkan other internal and external consideration. Baik, selanjutnya adalah customer perception of value. Hal-hal yang diperhatikan dalam mencari nilai persepsi pada customer yang pertama adalah mengamati nilai yang dibutuhkan oleh customer. Di sini saya mengambil contoh adalah Bu Rudi. Bu Rudi membuat produk yaitu sambal. Dia meneliti para konsumen yang menyukai sambal. Namun, demi kemudahan para konsumen, Bu Rudi membuat sambal tersebut di dalam kemasan toples agar sambal tersebut dapat dibawa kemana-mana oleh para konsumennya. Kemudian, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mencatat kelebihan dan perbedaan produk dengan customer. Produk sambal Bu Rudi ini dengan produk yang lain adalah Bu Rudi menyiapkan berbagai macam jenis varian produk sambal di dalam wadah toples, sehingga sambal tersebut dapat dibawa kemana-mana. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah memposisikan nilai secara finansial dari perbedaan fitur pada produk. Fitur yang ditonjolkan dari produk Bu Rudi ini adalah kualitas, di mana para konsumen akan mendapatkan produk yang quality yang sangat terjamin jika para konsumen membeli produk Bu Rudi ini melalui depot Bu Rudi online. Kemudian, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenalkan nilai produk kepada pasar. Di sini, Bu Rudi mencoba membuat kemasan baru untuk jenis sambal udang cup dengan ukuran 75 gram. Di sini Bu Rudi memperkenalkan kemasan barunya dengan mengemas sambal di dalam ukuran 75 gram, di mana sambal ini akan mudah dibawa kemana-mana dan tidak membutuhkan wadah yang besar untuk membawa sambal tersebut ketika para konsumennya akan menikmati sambalnya. Kemudian adalah product cost. Product cost ini adalah menentukan harga produk berdasarkan biaya produksi dari produk yang akan ditawarkan. Di sini saya mengambil contoh Alfamart. Alfamart bisa menjual produk dengan lebih murah. Kenapa? Karena Alfamart membeli produk-produk di tokonya ke pabriknya langsung, sehingga Alfamart dapat menjual produk-produk di tokonya dengan harga yang lebih murah dibanding toko-toko lainnya. Hal tersebut adalah untuk menarik konsumen agar para konsumen mau berbelanja di Alfamart karena harga yang ditawarkan oleh Alfamart sendiri jauh lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Kemudian, pricing strategis. Pricing strategis sendiri terdapat atau terbagi menjadi 4 item, di mana item pertama adalah new product pricing strategis, item yang kedua adalah product mix pricing strategis, item yang ketiga adalah price adjustment strategis, dan item yang keempat adalah price challenge. Baik, yang pertama adalah new product pricing strategis, di mana new product pricing strategis sendiri terbagi ke dalam 2 item. Yang pertama adalah marketing skimming pricing, dan yang kedua adalah market penetration pricing. Di mana market skimming pricing ini adalah harga awal memiliki harga yang tinggi, namun seiring berjalannya waktu, harga akan semakin menurun.
Di sini saya mengambil contoh adalah produk elektronik. Produk elektronik seiring berjalannya waktu, harga akan semakin turun. Kenapa? Karena teknologi terus berkembang. Semakin berjalannya waktu, teknologi akan semakin berkembang. Sehingga teknologi pada produk elektronik yang diproduksi sebelumnya akan tertinggal. Yang kedua adalah market penetration pricing, di mana market penetration pricing ini berlawanan dengan market skimming pricing. Harga awal pada market penetration pricing ini memiliki harga yang rendah, namun seiring berjalannya waktu, harga akan semakin naik. Di sini saya mengambil contoh adalah emas atau antam logam mulia, di mana seiring berjalannya waktu, harga emas logam mulia akan semakin naik. Kemudian contoh lain yang saya ambil adalah Grab, Gojek, Shopee, Maxim, di mana pada awalnya Grab, Gojek, Maxim, dan Shopee ini menyediakan berbagai macam diskon atau promo agar para konsumen tertarik menggunakan jasa mereka. Namun seiring berjalannya waktu, jika para konsumen sudah terkait atau sudah terkait dengan produk-produk mereka atau berkegantungan dengan produk-produk mereka, maka mereka akan menaikkan harga-harganya. Kemudian ada produk mix pricing strategis, di mana produk mix pricing strategis ini terbagi menjadi 5 situasi. Yang pertama adalah produk line pricing. Di sini harga diatur berlawanan dengan harga garis produk. Yang kedua adalah optional production pricing, di mana harga opsional atau aksesoris produk dijual dengan produk utama. Kemudian adalah situasi yang ketiga, captive product pricing. Harga produk ini harus digunakan dengan produk yang utama atau mengacu kepada produk utama. Situasi yang keempat adalah by product pricing, di mana harga lebih murah nilai dari produk dapat didapatkan. Yang kelima adalah produk bundle pricing, di mana harga bundle dari produk dapat dijual secara bersamaan. Di sini saya mengambil contoh Uniqlo dan H&M Zara, di mana Uniqlo dan H&M Zara ini menjual produknya berdasarkan situasi. Contohnya Uniqlo dan Zara menyediakan pakaian-pakaian yang dapat dipakai pada musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Pasar yang Uniqlo, H&M, dan Zara incar sendiri adalah kalangan-kalangan menengah ekonomi atau masyarakat berekonomi menengah ke atas. Kemudian contohnya lagi adalah sambal Brudi. Brudi ini menjual sambal khusus di Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya ini adalah daerah yang panas, di mana di daerah-daerah panas sangat cocok untuk memakan sambal. Kemudian ada lagi kopi kenangan sebagai contoh yang saya ambil, di mana kopi kenangan ini mengincar para kaum muda agar mau membeli produk kopi kenangan dengan mengadakan promo serba 12.000. Selanjutnya adalah price adjustment strategis, di mana price adjustment strategis ini adalah strategi untuk mengatur harga. Berdasarkan international pricing terbagi menjadi 6 item, yaitu dynamic pricing, discount and allowance pricing, segmented pricing, psychological pricing, promotional pricing, and geographical pricing. Di sini saya mengambil contoh Starbucks. Starbucks di sini menyediakan atau menawarkan 3 ukuran gelas yang dapat para konsumen beli, di mana ukuran gelas itu adalah tall, grande, dan venti, di mana para konsumen dapat membeli produk minuman Starbucks dengan ukuran-ukuran sesuai budget yang customer miliki. Selain itu, price adjustment strategis
sendiri saya mengambil contoh harga BBM, di mana harga BBM ini dapat diatur atau dapat menjadi strategi untuk mengatur para konsumen agar mau membeli produknya. Selain itu, saya mengambil contoh adalah contoh harga tiket MRT dengan membandingkan harga MRT Jakarta, Manila, dan Kuala Lumpur, di mana harga MRT Jakarta bisa lebih murah dibandingkan dengan harga MRT yang ada di Filipina, Manila, dan harga tiket MRT yang ada di Kuala Lumpur. Yang selanjutnya adalah price change. Price change sendiri adalah perubahan harga, di mana perubahan harga ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 item. Yang pertama initiating price cut atau potongan harga. Yang kedua buyer reaction to price change adalah di mana reaksi pembeli itu sangat menentukan perubahan harga. Yang ketiga adalah initiating price increases. Dan yang keempat adalah competitor reaction to price change, di mana reaksi kompetitor sangat menentukan perubahan harga. Di sini saya mengambil contoh dalam berita ini, nyusul Pertamina CS, harga BBM di SPBU Sel ikut turun. Karena harga BBM di Pertamina turun, Sel pun ikut menurunkan harga produknya agar para konsumennya tidak lari ke Pertamina. Dalam berita ini, mengutip website resmi Shell Indonesia, saat ini perusahaan mematok BBM jenis super di harga 13.030 per liter, turun dari yang sebelumnya harga Rp14.180 per liter. Tak hanya itu, perusahaan juga menurunkan harga BBM untuk jenis produk Shell V-Power dari yang sebelumnya 15.100 per liter menjadi 13.810 per liter. Berikut ada daftar pustaka dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.